butuh sekali harga set faktor. Atau mungkin kalau sudah ada BG-nya is oke ya, jadi nggak usah pakai set faktor. Tapi kalau nggak ada BG-nya, kalian mesti ngitung sendiri set faktornya dulu sesuai dengan komposisi gas yang ada, kemudian kalian hitung, baru nanti kalian mendapatkan BG. BG nanti akan dipakai untuk rumus mencari gas initial in place ya. Kemudian faktor volume formasi minyak itu BO. BO, ingat kalian BO itu apa? Yaitu kalau secara rumus aja perbandingan minyak di dalam reservoir dibagi dengan minyak di reservoir permukaan. Sebenarnya dengan BG, perbandingan gas, volume gas di reservoir dibagi volume gas di permukaan. Faktor volume formasi cairan dua fasa, BT, kan ingat BT sama dengan BO ditambah RS min RS kali BG ya. Nanti BT, BO, BG ini masuk di dalam perhitungan OIP tetapi di material balance. Kalau BG sama BO itu masuk di perhitungan OIP dengan metode volumetri yang sangat sederhana. Dulu itu perlu BO dan BG ya. Nah, BG kalau kalian lupa BG atau mungkin di lapangan kalian suruh ngitung gas initial in jumlah gas yang ada di dalam reservoir, kemudian BG-nya nggak ada datanya, kalian ngitung dari komposisi gas. Gas, kalian ngitung set faktor, kemudian dengan rumus BG sama dengan sekian set T per P, kalian dapat menghitung BG ya. Kemudian nanti masuk dalam rumus GIIP. Larutan gas dalam minyak itu RS, nanti ini RS, RSW, itu ada RP juga ya, RS, RSI, RP, kalian ingat RP itu production gas flow ratio ya. Kalau RS itu jumlah gas yang larut di dalam minyak, kalau RP itu GP dibagi dengan NP, ini ada RSW, ada RSI juga ya. RS itu larutan gas mula-mula ya. Kemudian ada BRS, larutan gas, lari ke situ sih. Dan ada RSW, larutan gas dalam air. Ya, kalian kalau di KFR itu di terakhir-terakhir itu kalian mesti menghitung RSW, BW dan CW ya. Nanti akan notasi-notasi ini semua ini akan masuk di dalam rumus material balance yang awalnya itu rumus umumnya panjang. Dulu awal-awal kok panjang gitu, gimana nuruninnya ya. Tapi kalau zaman dulu tuh bisa nurunin rumus dari A sampai Z itu masih bisa. Kalau kalian nggak perlu tahu emang nanti akan saya berikan juga cara penurunan rumusnya. Tetapi paling tidak kalian tahu rumus umumnya harus kalian hafal ya. Kemudian ini tes batuan reservoir ya, ingat kalian ya. Batuan reservoir itu kalau diambil core-nya biasanya dibawa ke lab, itu bentuknya silinder seperti ini. Kemudian kalau diamati dengan mikroskop itu akan bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian paham ada mikroskop itu macam-macam ya. Ada SEM, scanning electron microscopy, itu bisa dibesarkan sampai kemarin Ibu lihat itu sampai 150.000 ya. Tapi Ibu pernah pakai yang 22.000. 22.000 kali pembesaran. Itu yang kalian tahu lempung ya, lempung itu kan lembut, halus, kita kayak bedak gitu ya. Tapi kalau kali dilihat di mikroskop itu gambarnya kayak buku ditumpuk-tumpuk ya Mas. Buku ditumpuk-tumpuk, molekul-molekulnya itu kelihatan sekali ya. Kalau ini mungkin mikroskop perbandingannya ini sih nggak begitu gede ya, cuma ada matriknya sama ruang pori, ini porinya. Kemudian ini butir-butir butir-butir batuannya yang hitam ini ya, kemudian dikelilingi dengan air ya. Ini air ya. Air itu yang hijau ini ya. Kemudian yang ada merah-merah kecil-kecil di tengah itu biasanya ini ada clay. Clay itu bisa berbentuk monmorillonit, ilit, maupun kaulinit. Ini akan sangat mempengaruhi permeabilitas. Ada kaitannya kalau kalian di suatu reservoir, kemudian ketemu formasi produktif, kalian ngebor, kemudian air dari filtrat
lumpur itu akan masuk ke dalam formasi produktif ya, karena formasi produktif itu kan berpori ya. Kalau kalian di lab lumpur itu kalian namanya alatnya filter press. Press itu nanti ada kertas saring. Kertas saring itu berfungsi sebagai permukaan lapisan produktif reservoir. Jadi mat filtrat itu akan kalau di lab itu akan dilewati pressure ditekan gitu dengan tekanan tertentu, kemudian melewati kertas saring itu akan ada mat filtrat. Nah, mat filtrat itu kalau diaplikasikan di lapangan di suatu sumur, maka itu akan masuk di dalam reservoir sebagai mat filtrat ya. Nah, mat cake-nya itu akan menempel di dinding ini. Makin tipis mat cake akan makin bagus. Nah, masalahnya karena hampir semua batuan itu ada clay-nya, walaupun sedikit 2%, 3%, 5% itu cukup besar ya. Itu akan bisa menimbulkan masalah. Karena kalau ininya ketemu, misalnya formasi batuan ini ppm kadar garamnya misalnya 20.000 ppm ya. ppm itu part per million, itu satuan dari kadar garam. Part per million ya. Maksudnya 20.000. Kalian pakai lumpur yang 10.000 di bawah itu, maka lumpur ini, mat filtrat lumpurnya akan masuk ke dalam formasi ini dan akan berakibat ini clay-clay yang kecil-kecil ini akan ngembang, ya, akan ngembang sehingga akan menutup pori-pori ini, sehingga dibilang kalau kalian pakai tes PBU itu akan menyebabkan damage. Atau kalau kalian ukur, kalian udah diajarin PBU belum ya? Saya nggak tahu PBU belum atau sudah ya. Nanti akan menyebabkan apa? Misalnya awal sebelum dilakukan apa-apa gitu ya, ini diukur permeabilitasnya berapa gitu ya. Kemudian setelah dengan lumpur itu, maka ini akan turun karena ada clay yang mengembang sehingga akan mengurangi porositas maupun permeabilitas. Maka dibilang formasi produktif itu adalah damage. Damage itu ditandai dengan scan, nilai S-nya adalah positif. Kalau S-nya negatif itu tidak damage ya. Nah, makanya kalau ada damage itu biasanya diatasinya bisa dengan acidizing ya. Acidizing itu melarutkan apa-apa yang ada di dalam formasi produktif ini ya. Atau bisa juga kalau formasinya memang kayaknya sudah kecil mau digedein itu ya pakai fracturing gitu ya. Itu stimulasi, pelajaran stimulasi. Jadi sebenarnya KPR, kemudian tadi analisa hasil uji sumur, lumpur pemboran itu ada kaitannya loh. Ya, kalau kalian bisa belajar lebih terintegrasi itu ada kaitannya semua ya. Jadi ini kalau diukur begini maka akan mendapatkan porositas, permeabilitas maupun kalian di KPR ya. Di lab KPR yang mestinya sudah ya. Ini porositas yaitu besarnya adalah perbandingan volume ruang pori terhadap volume total batuan. Tinggal volume pori itu saling berhubungan atau tidak berhubungan. Kalau saling berhubungan maka itu disebut sebagai porositas efektif ya. Yang sama pori-pori yang tidak berhubungan. Kalau ruang kosong itu ada yang berhubungan, ada yang tidak ya. Ini tadi ini matriknya ya. Kemudian yang ini adalah pori-pori batuannya, ada yang berhubungan, ada yang tidak ya. Ini yang abu-abu adalah air ya. Jadi gini, kalau di dalam reservoir itu Ibu pernah waktu sidang S2 di ITB tanyain, menurut kamu ada nggak yang batuan itu yang oil wet? Oil wet itu berarti minyaknya melapisi permukaan batuan. Saya bilang selama saya baca di buku teks dimanapun juga selalu kalau ditemukan di lapangan itu selalu water wet. Nggak ada yang oil wet. Oil wet itu misalnya dibuat di laboratorium. Karena apa? Karena sejak ditemukannya kan batuan itu kan ada di dalam
Reservoir induk itu kan dari laut ya, di laut kan, jadi bermigrasi ke kemana atau ke darat atau kemana ya, tergantung dari tekanan yang ada di dalam reservoir maupun ada retak-retak sehingga fluida itu akan bisa lari tempat manapun juga di tempat tekanan yang lebih rendah ya. Jadi semua batuan adalah water weight ya. Kalau ini air, nggak pernah ini misalnya ini minyak gitu, terus ini air gitu, ya enggak ya. Kalau ditemukannya seperti itu. Tapi kalau mau dibuat di lapangan bisa, di lab gitu bisa. Ini dibersihin dulu, divakum, dikeringkan, kemudian kalian injek aja dengan minyak sehingga minyak akan menempel di sini. Jadi OIP bisa. Tapi kalau di lapangan selalu water weight. Nah, porositas itu definisinya PV dibagi bulk volume ya. Ini sudah bisa nih ya, tahu lah ya. Nah, efektif ini yang dipakai untuk perhitungan OIP itu yang efektif, yang saling berhubungan supaya karena fluida itu akan mengalir ya. Perbandingan volume yang berhubungan dengan volume total batuan ya. Ini cepat saja. Ini kalau berdasarkan perhitungan, nah ini penting sekali ya. Kalian kalau nanti FDP, nanti kalian dikasih data semua, kemudian data lapangan dikasih, kemudian kalian suruh menghitung mau diapain lapangan itu, termasuk juga gimana lapangan itu mau dikembangkan kemana, dihitung juga OIP-nya atau GIP-nya. Sedangkan kalau kalian ada rumus volumetrik itu sangat tergantung dari porositas. Nah, tinggal porositas efektif tadi diambil dari berdasarkan rata-rata. Kalau dari core itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, paling 5 sampel ya. Tapi kalau dari logik itu bisa banyak banget, dari kedalaman sekian sampai kedalaman sekian itu datanya per 2 feet atau per 5 feet, terserah aja datanya. Data porositas banyak, jadi perlu untuk menghitung itu kan hanya perlu satu angka, sehingga harus tahu cara menghitung porositas. Ya, yang sering dipakai ada yang ini. Rata-rata sama dengan sigma porositas kali HI, dari I dari 1 ke N dibagi dengan sigma HI ya. Jadi tebal formasinya itu berapa ya. Tapi kalau misalnya tebalnya kalau pakai logging kan banyak tuh. Logging itu kan bisa 2 feet, 3 feet gitu ya. Jadi kalian A kali H ditambah dibagi dengan ini ditambah lagi tambah lagi, kemudian di rata-rata. Ini artinya sigma ini KI kali porositas ditambah kemudian dibagi dengan tambah gitu ya. Itu porositasnya rata-rata dipakai itu ya. Ini berdasarkan luas lapangan dan volume. Tapi yang sering ada ini, kalau itu kan persumuran ya. Kemudian ini ada apa namanya kompresibilitas batu, ada jadi gini. Ini ada porositas di mana ada korelasi ya. Kalau nggak punya data ada korelasi, ini porositas es itu apa? Porositas hasil lab dikurangi ini dikali POB. POB itu tekanan overburden sama tekanan reservoir. Bisa juga pakai rumus ini ya. Tapi umumnya ya nggak punya dari log atau dari apa namanya dari lab ya umumnya. Ya, untuk korelasi juga bisa. Kalau nggak punya data lab, nggak punya data lab, nggak punya data log, ya kan bisa juga pakai ini ya. Batuan parsial itu seperti ini, batuan gabung seperti ini ya, dengan korelasi. Sekarang saturasi fluida itu apa? Perbandingan dari volume fluida atau kalau ini SO sama dengan volume oil dibagi dengan total volume pori. Jadi volume minyak dibagi dengan volume pori. Kalau SW berarti volume air dibagi volume pori. Kalau SG berarti volume gas dibagi volume pori gitu ya. Ini clay, kemudian ini air, kemudian ini adalah apa? Minyak itu yang bukan abu-abu, ini coklat ya, coklat susu ya. Kalau air itu yang hijau ya. Nah ini ada SWC, kalian ingat SWC itu atau SWR atau SWI itu sama ya. Itu jumlah air yang tidak bisa keluar dari core ya. Jadi kalau kalian punya apa namanya batuan atau punya hubungan antara KRW, KRO sama SW, maka SWC atau
SWIR atau SWI itu ada di saat KRW sama dengan 0 ya. KRW ya. Nah, untuk saturasi fluida atau SO itu rata-ratanya ingat jangan tidak hanya porositas kali SW dibagi sigma SW, tapi melibatkan faktor porositas ya. Melibatkan porositas. Jadi SW sama dengan porositas kali H kali SW dibagi porositas kali H. Ingat ya. Jadi hampir semuanya kalau K itu juga K kali H dibagi dengan H gitu ya. Porositas juga kita, tapi SW enggak. SW itu sangat tergantung dari porositas. Jadi rata-ratanya seperti ini. Jadi kalau dari loh dapatnya SW, SO dapatnya porositas. Kemudian dari porositas itu kalian hitung dengan rumus. Rumusnya ada Simandux, ada rumus Indonesia, ada rumus apalagi ya, RC misalnya. SW bisa dihitung, kemudian kalian rata-ratain. Ya. Nah, sekarang permeabilitas, ini rumus dasi, kalian juga nggak boleh lupa sampai kapanpun, termasuk sidang ya. Yang itu penting sekali. V sama dengan K per mu dP per dL. Atau Q sama dengan K kali A dP per dP per mu dL ya. Kalau Q itu sama dengan apa? Q laju alih sama dengan V kalikan A ya. Q sama dengan K kali A dP dL ya. Per mu ya. Permeabilitas ada berapa? 3. Absolut itu kemampuan batu untuk melawan fluida bila fluida yang lain dalam satu macam fluida, minyak saja, air saja, atau gas saja, itu absolut. Kalau ada lebih dari satu disebut permeabilitas efektif. Ada KO, ada KB, ada KG ya. Kemudian relatif itu perbandingan permeabilitas efektif dibagi dengan permeabilitas absolut. Ini ingat Q sama dengan KA delta P nu L ya. Rumusnya ini, ibu apanya di K sama KA delta P nu L. Ini rumus Darcy tapi sudah V kalikan A ya. Delta P-nya Q1 min P2 ya, sama K sama dengan Q nu L dibagi A delta P. Sama lah ini ya. Nah, satuannya harusnya ini, satuan yang ini ya. Dari situ satuannya Q cc per detik dP dalam atmosfer, mu-nya dalam centipoise, dx-nya cm A gitu ya. K-nya dalam reaksi. Ini kalau satu macam fluida gini, maka yang ini adalah apa? Permeabilitas absolut yang kita peroleh ya. Tapi kalau ada dua seperti ini, maka yang kita peroleh adalah KO dan kalau ini oil sama water berarti KO dan KW ya. Kalau satu gini hanya K. Ini adalah permeabilitas absolut. Kalau relatif berarti KO dibagi K atau KW dibagi K ya, itu adalah permeabilitas relatif untuk air maupun untuk ini ya. Ini sama yang tadi ya. Nah, ini kalian ingat ini kalau satu penampang sumur ya. Jadi ini lihat nih. Ya. Jadi kalau sumur dipotong ya, ini penampangnya. Kemudian ini saking panjangnya maka dipotong gitu ya. Ini adalah formasi produktif. Ini adalah perforasi. Ini tubing. Ya, ini adalah peker ya. Jadi fluida itu minyak itu akan mengalir dari reservoir menuju lubang bor, lubang sumur ya. Menurut saya ke sini maka dia akan naik ke atas ya. Itu adalah RW ya, RE ya. Ini R jari-jari. Kalau batas kiri ada RW, RE, kemudian kalau yang RW itu yang jari-jari sumurnya itu RW ya. Kalau ini dari ke sini adalah RE ya. Kemudian ini H itu adalah tebal
formasi produktifnya H, kemudian ini ada Q, laju alir, ada viskositas fluida, ya. Ada permeabilitas. Ini ada tekanan pengurasan, tekanan reservoir, tapi di ujung PE ya namanya. Tekanan reservoir, tapi di ujung itu ini adalah tekanan pada jari-jari reservoir, jari-jari drainage ya. Drainage itu pengurasan ya. Ini ada PW, tekanan dalam sumur ya. Kalau PWF di sini tidak ada PWF, flow well pressure ya. Daka itu ya. Nah, itu aliran radial dari reservoir di mana jadi kerusakan forma damage. Jadi kalau ada damage maka yang Ibu tadi bilang ya. Ini ada, kalian bayangin ini adalah sumur ya. Sumurnya dipotong, kemudian ini ada jari-jari RW, jari-jari sumur. Ini tekanan dasar sumur ya. Kalau ada F berarti PWF flowing ya. Kemudian ini ada yang biru, ini ada damage. Yang tadi Ibu bilang itu, damage itu rusak ya. Damage permeabilitasnya akan turun dari permeabilitas yang seharusnya. Kalau awalnya suatu reservoir produktif atau formasi produktif itu kita tes sudah kecilnya karena apa gitu ya. Kita bisa tes PBU ya, nanti dihitung permeabilitasnya berapa. Ini K damage ya. Ini R1 nih H, ini sumur ya. Jadi K average tentu saja kalau K average dari damage ini dihitung dengan K yang sebenarnya, yang K ini, maka K average itu rumusnya sama dengan ln RE per RW dibagi dengan ln RE per R1 ya. K bagi K ditambah ln RI RW K damage ya. Ini sebenarnya kalian sudah diajarin dulu ya, mestinya. Itu dimension ya. Nah, kalau ini dipotong lagi, yang tadi itu dipotong lagi, maka akan lebih jelas lagi. Ini ada permeable invaded zone. Ini hubungannya dengan invaded zone itu kalau kalian di Penfor itu ada ya, ada invaded zone ya. Kemudian ini permeable formation ya. Kemudian yang ini flash zone. Ini ada seal or impermeable formation ya. Yang dibilang damage tadi. Mudcake, ini ada mudcake-nya ya. Mudcake itu dindingnya itu jadi mudcake sininya ya. Karena ada seal tadi itu. Seal itu ngembang sehingga akan mengurangi permeabilitas. Nah, untuk persamaan dari aliran radial itu rumusnya menjadi ini. Sistem CGS, kalau ini sistem British ya. Jadi bedanya cuma di 2P ini diganti dengan ini ya. Nah kalau rata-rata aliran linear itu K average-nya sama dengan KH dibagi dengan sigma H ya. Sama dengan porositas ya. Sigma porositas average sama dengan sigma porositas kali H dibagi dengan sigma H. Ini permeabilitas relatif, KO dibagi K, KW, KG dibagi K, dan KEB dibagi K ya. Nah ini contoh plot KRW, KRO versus SW ini penting ya. Coba perhatikan, ini kurvanya penting sekali ya. Kalau ikut simulasi reservoir maka ini mesti di matching ya, di matching sesuai dengan KRW dan KRO yang punya reservoir beneran ya. Jadi kalau kalian lihat ini SWC, tadi SWC itu adalah air yang tidak bisa bergerak ya, saturasi air. Jadi SW itu kan saturasi, SW itu kan sama dengan volume air dibagi dengan volume pori. Nah ini menunjukkan volume air yang tetap tinggal dalam reservoir, tidak bergerak ini. Juga ada SOR, berarti minyak yang tidak bergerak. Nggak bisa diambil ini. Bisa diambil dengan cara enhanced oil recovery. Ya. Kalau kalian primary recovery itu
dengan cara natural flow atau artificial. Kalau artificial lift itu ada gas lift, ada saccharode, ada pompa ya, aneka pompa lah. Ada saccharode, ada ESP gitu ya. Itu masih termasuk primary recovery. Kalau mau dilakukan secondary recovery berarti ada injeksi minyak, injeksi gas atau air. Tetapi ingat, injeksinya tidak di zona, misalnya injeksi air, tidak di zona airnya. Kalau injeksinya masih di zona airnya, itu namanya pressure maintenance, itu masih primary recovery. Tetapi kalau injeksinya itu di zona minyaknya, gas, injeksi gas ataupun injeksi air, tetapi di zona minyaknya itu ada sudah termasuk secondary recovery atau waterflood. Waterflood itu sudah secondary recovery. Tapi kalau pressure maintenance itu mestinya untuk menahan atau mempertahankan tekanan. Itu termasuk primary recovery. Nah, SOR ini hanya bisa diambil dengan cara enhanced oil recovery. Ya. Enhanced oil recovery itu apa? Tertiary recovery itu kan primary recovery itu flowing well termasuk artificial lift. Kemudian secondary recovery itu termasuk water flood dan gas flood. Kemudian tertiary recovery itu water flood ditambah dengan zat kimia misalnya ya. Atau dengan, karena sifat bedanya secondary sama tertiary recovery itu bedanya, kalau di secondary itu injeksi air ataupun injeksi gas tidak merubah sifat fisik fluida atau batuan reservoir. Tapi kalau tertiary recovery itu sudah merubah sifat fisik atau batuan reservoir. Nah, yang enhanced oil recovery atau yang OOR itu dibilang, itu sudah bisa mengambil SOR, seluruhnya bisa diambil. Jadi kalau primary recovery dan secondary hanya bisa mengambil ini, sini sampai sini, ya. Tetapi kalau kalian mau mengambil SOR ini dengan cara enhanced oil recovery, ya. Jadi SWC itu pada SW ada KRW sama dengan 0. SOR ini pada saat KRO sama dengan 0. Di sini ada KRW, di sini ada KRO. Ya. Sekarang kompresibilitas batuan ya. Kompresibilitas batuan ini sebenarnya nanti datanya akan dipakai jika kalian nemu reservoir yang tekanannya tinggi gitu ya. Atau ada water influx itu akan dipakai datanya. Tapi kalau untuk reservoir yang ini, kalau kalian pakai material balance nanti ngitung OIP-nya mesti pakai data kompresibilitas batuan mesti masuk, ya. Apa kompresibilitas batuan itu apa? Nah, semua definisi kompresibilitas mau batuan mau fluida ini seper V, dV, dP pada T konstan. Itu semua, ya. Cuma tinggal V-nya ini V apa gitu ya. Kalau batuan berarti ini V-nya V apa ya. Volume unit perubahan tekanan pada suhu, perubahan volume ya, volume kompresi batuan CF di sini. Berarti ini CF kompresi batuan itu CF formasi ya. Ini V-nya V pori ya. Tapi kalau misalnya CV gitu ya, ya seper V ini V volume air gitu ya, tergantung ya. Semua kompresibilitas itu definisinya seper V, dV, dP pada T konstan. Nah, ini ada diagram flow balance, saya lewatin aja kalian. Normal itu tekanan reservoir normal ya. Ini PO ini 1 kali D itu kedalaman ya. Formasi 0,465. P formasi ya. Ini PM. Tekanan matrik ya. Tekanan fluida, tekanan overburden. PO tekanan overburden. PF itu tekanan fluida reservoir. Tapi yang bisa dilihat yang normal itu yang ini 0,465 dipakai ini. Kita tekanan matrik ya jangan dipakai ya kecuali untuk apa namanya kalau kita mau injeksi stimulasi itu sampai berapa tekanan itu pecah ya, formasi itu pecah nggak sampai segitu lagi. Ini abnormal itu PF-nya lebih besar daripada P formasinya lebih besar daripada P matriknya ya.
Tipe kompresibilitas itu ada, ini ada apa, CM, CB, dan CF. Ini kita yang pakai itu yang ini. Kompresibilitas formasi juga pada volume ya. Jadi volume bodinya yang di ini. Ini rumusnya yang tadi. Ini kalau kalian apa nih di labnya ya. Kalian yang penting sebenarnya ini ada rumus. Nah ini ya. Kalau yang apa? Ini ada korelasinya. Kalau kalian mau nyari CF, nanti kalau misalnya yang mau ngitung OIP dengan material balance, kemudian butuh data CF, kalian nggak punya data CF, kalian bisa dengan data porositas. Ya, data porositasnya tahu kalau ini sandstone, maka A-nya, B dan C-nya ada diketahui, ini tinggal dimasukkan. Ya. Kemudian kalau untuk karbonat atau limestone, ini juga tinggal dimasukkan. Jadi CF kalau jangan khawatir CF datanya dari mana, ya pakai korelasi ini ya. Tinggal formasinya apa, porositasnya berapa ya. Pentingnya seperti itu. Ini contohnya ya. Ada contoh, ini ada tekanan antar muka interfacial tension. Ini juga penting karena ada tekanan kapiler ya, beta-BDT ya. Hubungannya faktor kebasan dengan SBC itu apa coba? Jadi ini misalnya ada kaca, kemudian kalian tetesin dengan air, maka tes gitu akan nyebar ya. Kalau seperti ini, maka sudutnya berapa? Kalau ini minyak, maka tetesannya akan seperti ini. Ya. Ada lagi kalau satu lagi air raksa, kan hati-hati ya kalau di lab itu, di lab yang lama itu kalau ada air raksa itu ibu tuh kalau main di mana di Lemigas Cipulir sana itu air raksa tuh di mana-mana ada loh mas, di tempat-tempat lab core gitu. Ini bundar gini, ini berat sekali ini kalau masuk pori nggak bisa keluar. Hati-hati. Kalian tahu air raksa contohnya di mana? Di termometer ya ada ya, di bawahnya itu ada air raksa itu ya. Ya. Jadi kalau ada air, ini nyebar, ini, dan ini. Nah, sekarang yang water weight yang mana? Dengan permukaan antara fluida dipakai kalau ukur ya. Yang maksudnya saling berbaur, atau misbel atau tidak ya. Kemudian tekanan permukaan, itu yang kita cari itu kalau untuk enhanced oil recovery, tekanan permukaan itu yang kecil. Jadi minimal itu 10,3, jadi 1/1000 tekanan permukaan. Tapi untuk mencari surfaktan, jenis surfaktan untuk EOR itu yang mempunyai tekanan permukaan kecil itu susah ya. Makanya harganya mahal ya. Contoh aja kalian ingat aja ya. Tuh air, makanya biasanya water weight ya. Kalau sudut kontaknya lebih kecil daripada 90, ini disebut water weight ya. Terus di minyaknya permukaan batuan reswa pada reswa yang water weight. Seperti ini ya, water weight. Itu sudut kontaknya lebih kecil daripada 90 derajat ya. Itu disebut sebagai water weight. Ya, kontaknya itu sudutnya ini. Tekanan permukaan. Jadi kalau enhanced oil recovery ini ada konsepnya itu sebenarnya nanti EOR dilanjut dari EOR ya. Itu kan ada capillary number namanya. Capillary number itu fungsi dari velocity kali viskositas dibagi tekanan permukaan. Kita menginginkan capillary number itu makin besar. Makin besar capillary number, maka SOR-nya makin kecil. Makanya SOR itu bisa dikurangi hanya dengan enhanced oil recovery. Ini kalau kontak angle-nya 0 sampai 90 water weight, kalau 9 sampai 180 pada oil weight ya. Itu tergantung kontaknya. Kalau minyak tadi berapa minyak tadi? Di atas 90 ya. Kontak angle-nya. Jadi dia apa? Oil weight ya. Ini tekanan kapiler yaitu apa? Tekanan kapiler itu adalah perbedaan tekanan antara dua fluida yang immiscible ya. Kalau misalnya perbedaan tekanan antara non-wetting phase dengan wetting phase ya. Jadi tekanan minyak
dikurangi dengan tekanan air. Itu adalah tekanan kapiler. Ini ya. Perbedaan dengan terjadi pada batas permukaan antar dua benda yang tidak saling larut ya. Apa adalah perbedaan antara tekanan non-wetting phase dan tekanan wetting phase ya. Rumusnya itu saja Ibu. Jadi tekanan non-wetting phase dikurangi tekanan wetting phase ya. Ini PC sama dengan PO dibagi PW ya. Itu kalau gambar diagram apa namanya di sistem udara air itu ininya seperti ini ya. Kayak adesi dan ini rumusnya ini kalian ingat itu ya. Kayak kapiler. Jadi hanya itu tadi sama dengan 2 kosinus theta rho G R ini jari-jari ya. R G gravitasi kalikan densitas ya. Jadi yang penting sebenarnya ini tadi dikurangi jadi PA dibagi dengan P. PA itu tekanan apa? Itu udara ya berarti ini. Ini udara air ya. Nah ini tekanan airnya rho GH. Rho GH itu kan apa namanya tinggi air itu H, kemudian G gravitasi, D itu densitas ya. Ini PC juga bisa dirumuskan menjadi 2 kosinus theta. Ini PA PW sama dengan rho GH ya. Ini hanya juga sama dengan itu. Ini kalau kalian KBR kalian apa namanya? Nah ini penting ini ya. Inhibition sama dynamics. Ada mahasiswa tugas akhir tentang inhibition juga ada yang dynamics ya. Di lab ada alatnya ini. Pak Atmo dulu ya. Kalian ingat Pak Atmo yang udah nggak ada ya. Itu dengan kapiler ini saturated wetting phase. Maka kurvanya ada menjadi 2 gini. Kalau bergeraknya dari sini ke sini itu disebut sebagai drainage. Tapi inhibition itu sebenarnya definisinya adalah proses di mana saturasi wetting phase-nya naik. Ini saturasi wetting phase naik. Jadi SW-nya naik ya. Tapi kalau drainage itu saturasi wetting phase-nya turun gitu ya. Itu aja ya. Kalau kalian tahu inhibition dan drainage ya. Tekanan kapiler. Jadi kalau diplot kan kapiler sama saturasi itu tidak selamanya ini nggak akan mutus di sini, akan motong sini nggak, dia akan terus saja ke sini. Ini ada SWC-nya di sini ya. Ini ada SWC ya. Jadi dia akan ke sini terus saja. Jadi kalau sudah tetap konstan ini berarti SWC-nya ini ya. PC itu rumusnya itu kalau KBR betul ngajar KBR ya, KBR, KFR. Sekarang apa ini? Coba. Nah, ini OE dan air, maka bentuk kontaknya seperti ini ya. Kontak lainnya seperti ini. P non-wetting phase, ini P wetting phase ya. Kalau ini dikurangi ini maka sama dengan tekanan kapiler. Ini kan PC sama dengan PO min PB ya. Kalau gas sama water berarti PC sama dengan P gas dibagi P air ya. Ini banyak sekali tentang tekanan kapiler ini. Sebenarnya ini nanti dipakai untuk EOR ya. Kalian kalau untuk apa? Hitung-hitung untuk apa? OIP maupun GIP sebenarnya nggak sampai segini ya, nggak sampai tekanan kapiler. Untuk EOR nanti dipakai ya. Cuma Ibu review saja jadi ya. Ini banyak banget ya, mestinya juga dipotong saja ya. Nah, kalian ingat ini ya. Ini sebenarnya kalau kalian bisa di apa namanya? Di keterkaitannya antara gas, minyak dan air kalau di dalam reservoir sana ya, di reservoir sana. Ini di lab, sementara ini adalah di lapangan ya. Jadi ini gas oil contact itu di sebelah sini, kemudian ini ada hot oil contact. Ini apa? FWT. FWT itu free water table ya. Jadi ini sudah 100% air nih. 100% air, ini water contact,
lama-lama itu airnya itu makin sedikit dan ini ada minyaknya. Jadi minyaknya dari sini. Terus saja sini, kemudian di sini ada gas lagi ya. Di sini ada minyak, di sini ada air dan gas. Jadi kalau gambar di atas orang gambar atas gas, minyak dan air, itu sebenarnya gas semua itu enggak gas semua itu ada airnya. Di minyak pun juga ada airnya gitu loh, ya. Jadi kalian bayangannya jangan kalau gas, minyak dan air itu gas semuanya, minyak semuanya, enggak. Itu ada airnya semua di situ ya. Ini ada saturasi airnya ya. Jadi ini gas, kalau gas itu seperti ini. Ini gas oil contact malah. Gas oil contact berarti ini ada minyak dan air. Minyak, gas dan air. Ini minyak dan air ya. Ini air saja. Kalau ini di lab maka bisa dikorelasikan dengan kondisi di dalam reservoir sana. Jadi ini gas cap, ini oil zone, ini water zone yang tadi itu ya. Jadi ini ada SG di atas sana, memang gas saja. Kemudian di sini ada SG, ada SO, ada SW ya. Ada juga. Kalau ini gas oil contact, berarti ini ada gasnya di sini ya. Ada gas, ada minyak dan ada airnya. Ini juga ada minyak dan ada air ya. Ini air saja, ini water level ya. Tapi kalau ini semua sampai ke sana berarti ini SWC-nya ya. PCW versus SW juga gitu nih, kalian nih ya. Jadi kalau permeabilitas makin besar permeabilitas, coba perhatikan, ini makin besar permeabilitas, maka makin kecil SWC-nya. Lihat, 1, 2, 3, 4, yang paling kecil mana? Ini kan, 4 kan, ini permeabilitasnya makin besar. Tapi SWC-nya ini kan sebetulnya di sini. Nah, ini SWC-nya kecil kan, di sini makin besar nih tuh. Jadi makin besar SWC itu permeabilitasnya makin besar ya. Dan kalau seperti ini sebenarnya kalau reservoir tidak homogen itu bisa permeabilitasnya juga beda-beda, itu juga bisa dilihat dari kurvanya seperti ini ya. Kalau kalian punya satu reservoir permeabilitasnya macam-macam kayak gini ya kurvanya mesti bisa beda ya. Jadi gini ya. Ini interfacial tension atau heatability sekarang ya. Yang suatu berbeda untuk menyebar pada permukaan padatan ya. Ini tadi sebenarnya sudah ini tadi ya. Ini heatability force balance ya. Ini adalah untuk reservoir yang water wet ya. Ini wetting phase, non wetting phase. Ini tadi sudah sebenarnya ya. Ulang lagi Ibu ya. Nah, ini ada juga yang ini kalau makin ke 180 strongly water wet, oil wet. Batuan strongly oil wet, tapi ini sekarang lah ya. Memang ada minyak semua di situ. Ini yang oil wet sama water wet yang mobilitas contoh. Drainage sama tadi itu, drainage sama apa? Drainage sama gimana sih? Ini drainage ya. Yang beda di mana saturasi non-heating phase-nya naik. Kalau yang contohnya ini injeksi pressure maintenance, injeksi gas pada reservoir retrograde condensate reservoir ya. Kalau imbibition tadi adalah proses yang beda di mana satu heating phase-nya naik ya. Dan non-heating phase-nya turun. Contohnya apa? Water flooding pada reservoir water bed ya. Ini ya. Ini 0 sampai 90 itu water wet ya. Kemudian yang ini oil wet ya. Ini gambar ininya juga beda ya. Kalau ini water wet, ini ada oil wet ya. Sudutnya lebih besar dari 90. Jadi kalau di dalam reservoir sana kalian perhatikan, ini adalah air, airnya adalah di sini, tapi yang di dalam tengah-tengah ini adalah minyak ya. Kalau yang oil wet itu yang nempel di sini adalah
minyak ya. Ini apa? Ini water. Kemudian yang nempel oil, ini oilnya di sini. Yang menyebar itu oilnya. Ya. Di permukaan batuan itu malah oilnya ya. Kemudian ini adalah airnya. Ini airnya. Jadi di dalam pori-pori batuan yang terbuka itu malah airnya yang di sini. Jadi kalau kalian injek pada reservoir oil bed, walaupun sebenarnya nggak ada oil bed, kemudian kalian injek dengan water bed, water flood, yang keluar air. Tapi kalau pada water bed, kalau kalian water bed, maka yang di pori-pori yang gini kan isinya kan minyak nih. Kalau minyak berarti kalau kita injek dengan air, maka yang keluar minyak. Kalau ini yang keluar air. Ya. Tapi nggak ada reservoir yang oil bed itu nggak ada. Ya. Ini imbibition, yang oleh imbibition. Kalian kalau tugas akhir di lab juga bisa imbibition, bisa drainage ya. Ini leveraging function sebenarnya mengkondisikan dari kondisi lab menjadi kondisi reservoir tanpa dimensi ya. Jadi kondisi apa? Di function itu ada angkanya, itu nggak ada dimensinya ya. Ini dan porositas lab disamakan dengan reservoir ya. Jadi yang tadi sebenarnya ini loh. Jadi kondisi reservoir data ini seolah-olah setara dengan kondisi di reservoir. Jadi ini ada water oil contact, ada fluid level ini. Ini itu sama dengan ini ya. J function itu fungsinya itu. Jadi menyetarakan antara data lab menjadi data reservoir. J function ini. Ya habis ya. Sekarang review KFR ya. Udah jam berapa? Jamnya. Review KFR. Ini langsung set faktor ya. Kalian ingat? Set faktornya V actual dibagi V ideal. Kalian ingat nyarinya gimana set faktor itu kalian dapatkan PPC dan TPC. Ini karena komposisinya C1, C2, C3, C4 gitu, kalian cari YI, kalian PCI, kemudian kalian sigma kalian jumlahkan menjadi PPC dan TPC untuk suhunya ya. Tetapi untuk ada reservoir yang ada CO2-nya, H2S1-2-nya, kalian mesti harus di-adjust lagi PPC dan TPC-nya. Kalian koreksi lagi. Dengan ada yang metodenya macam-macam nih. Ada metode ini tadi yang menentukan PPC dan TPC, sigma YI PCI, sigma YI TCI. Atau dengan rumus ini. Kalau kalian tahu specific gravity-nya dari gas itu, tinggal TPC-nya sama dengan rumus ini, TPC-nya sama dengan rumus ini. Ya. Kemudian SG-nya, atau dari kurva ini kan tahu SG-nya, kan plot ke sini, tarik ke sini, ada ini residual pressure temperatur, ini PPC, yang ini tarik ke sana, ini PPC. Ini pressure, ini tekanan ya. Nah, pakai kurva ini bisa tahu SG gasnya, tahu PPC, TPC, kemudian tahu PRTR, reduce pressure, reduce temperatur, kemudian kalian PRTR, kemudian kalian dengan kurva ini, kalian ketemu set faktornya. Ya, ingat ya. Set faktornya ini prosedur reduce pressure, ini adalah prosedur reduce temperatur. Kalian plot ke sini, potong ini langsung ke sini. Dapatnya set faktor ke sini, ya. Ingat ya. Ini langsung ke karakteristik fluida reservoir. BG ya. RS, BO, BT, NuNO, NuG ya. Dan ada kompresibilitas minyak ya. Jadi ini sebenarnya data-data fluida yang atau tadi kalau data batuannya kan sebenarnya cuma porositas, saturasi ya, yang dipakai untuk menghitung di volumetric. Kalau di material balance ada porositas, saturasi, enggak,
Ya ada juga. Kemudian kompresibilitas yang batuan ya. Kompresibilitas formasi ada itu masuk di dalam perhitungan CW, CO ya. Itu masuk di perhitungan apa? OIP tetapi dengan cara material balance. Ini cuma ringkas saja. Ini BG, RS, BO, BT, MUO, MUG, dan CO. Sebenarnya ada lagi BT, BO pada RP ya. Ini RS, ada RSI, ada RP. RP itu sama dengan GP dibagi NP ya. Kalian ingat, kalau nggak ingat rumus Z faktor, kalian aja PV sama dengan ZNRT di reservoir dibagi PV sama dengan ZRT di permukaan. Sama rumusnya, kemudian dibagi maka ketemulah seperti ini ya. Jadi ketemu BG-nya sama dengan sekian kali ZT per P ya. Kalau nggak ingat rumusnya tinggal dibagi aja PV sama dengan ZNRT gitu ya. BG-nya ini tinggal satuannya apa? Kalau pakai kubik feet pakai 0,0283. Kalau barrel SCF kalian pakai 0,0504 ya. Jadi ada dua rumus. Dan ini nggak boleh lupa ya. Ini RS, kalian ingat pot ini juga kalian nggak boleh lupa. RS ini P ya. Kalian bacanya bukan dari sini tapi dari sini. P awal ini kalau diproduksi maka dia akan turun tekanannya suatu saat sampai PB, maka sampai PB itu RS-nya akan turun ya. RS-nya akan turun. Kenapa kok turun? Karena gasnya lepas dari larutan. RS itu kan gas yang larut di dalam minyak. Kalau gasnya lepas ya kurang kan, jadi dia turun. Tapi mulai turun ada di dalam PB ya. Kemudian ini ada apa namanya korelasi ya. Korelasi untuk menghitung PB tapi menurut standing ya. Tapi semua korelasi sebenarnya itu ada batasannya. Batasan itu range datanya yang dia pakai. Jadi kalau kalian misalnya punya basin di reservoir mana gitu ya, kalian bekerja di misalnya oil company mana atau Medco atau Chevron atau mana aja, kalian bagian reservoir engineer, kalian buat aja rumus sendiri di basin itu ya. Basin itu nanti lebih teliti daripada kalian tinggal pakai ngambil minyaknya standing. Sebenarnya boleh juga di situ, tetapi kan range datanya itu tertentu ya. Jadi kalau kalian buat sendiri nanti angka-angka ini akan berubah angkanya, tapi fungsinya sama. Jadi PB dan 18 10 pangkat YG, YG-nya ini kalikan RSB dibagi special gravity gas ya. Ini rumusnya, ini yang berubah kan ininya ya. Angka-angkanya akan berubah. Kalau kalian mau pakai rumus dengan basin kalian sendiri, batasannya beda. Kalau ini standing ini dari 105 contoh kalau nggak salah ya. Nah ini range datanya, semua korelasi ada batasannya ya. Nah punya standing itu batasannya PB-nya harus di bawah antara 130 sampai 7.000. Kalau kalian PB-nya 100 gitu, nggak bisa masuk Pak rumus ini, harusnya nggak bisa ya. Orang kan suka males ya, masuk aja pakai aja gitu ya. Walaupun itu kesalahannya kan besar. Suhunya juga dari 100 sampai 258. Kalau kalian punya suhu reservoir di dalam reservoir ada 260, harusnya tidak pakai rumus ini ya. Dan juga dengan RS 20 sampai 1425. Kalau kalian punya lebih RS-nya 1500, harusnya tidak pakai rumus ini karena ini hanya berlaku untuk sekian ya. BO-nya juga seperti itu ya, sampai 2, 2 itu biasanya untuk reservoir yang mempunyai yang P dan T reservoirnya dekat-dekat dengan titik kritis itu bisa 2, BO-nya. Tapi umumnya 1, berapa gitu ya. Kemudian special gravity minyaknya dari 0,59 sampai 0, ini range-nya besar kalau ini range-nya ya. Jenis minyaknya itu range-nya besar. Cuma tekanannya RS-nya itu harus hati-hati ya. Nah ini BO ini definisinya volume barrel pada tekanan dan suhu reservoir yang ditentukan oleh satu stok tank barrel minyak dan gas yang larut pada tekanan dan suhu reservoir ya. Ini PI di atas PB ya. Kalian ingat kan tadi kalau yang RS kan begini lurus ya. Kenapa kok ini naik? Karena jika tekanan turun maka minyak itu ngembang ya.
walaupun dia di tempat yang terbuat, tapi dia akan ngembang. Ya. Karena awalnya tekanannya tinggi, namanya fluida, kompresibel juga dia akan ngembang. Tapi pada saat PBB itu dia juga masih ngembang, tapi ada gas yang keluar dari minyak itu lebih banyak daripada pengembangan minyak, sehingga dia tetap aja turun. Ya, itu ceritanya kalau yang itu ya. Kemudian ini korelasi PBO ya. Kalian bisa juga ngitung BO dengan korelasi ini, F-nya ada RS kali ini. Ini loh, ini gamma G diketahui. Kalian ambil sampelnya, kalian ukur di lab, bisa ini di lab, bisa ini suhunya juga tahu ya. RS-nya itu saluran kelautan gas dalam minyak ya. Kalau misalnya ada masih P-nya di atas bubble point, maka RS akan sama dengan RP. Jadi gas yang diproduksi dibagi dengan minyak yang diproduksi itu sama dengan RS. Itu kalau P di atas PB ya. Nanti bisa F-nya ketemu, kemudian kalian masukkan ke sini BO-nya ketemu. Ya. Jadi nggak usah pakai apa nih, pakai rumus, tapi pakai korelasi ya. Ini pakai korelasi. Dan hanya butuh fluidanya, spesifik gravity gasnya berapa, gravity minyaknya bisa itu diukur di lab ya. Suhunya berapa, reservoirnya, kemudian produksi gasnya berapa, produksinya minyaknya berapa, tapi ASAP-nya masih di atas BB. Kalau di bawah BB ya ini udah berubah ya. Itu ya. Ini struktur minyak, ingat 141 dibagi dengan ini ya. Ini BO juga pada saat P di atas bubble point. Rumusnya adalah ini. BT sama dengan BO ditambah RS minus S kali BG. Kalau pada saat reservoirnya undersaturated, maka BT akan sama dengan apa yuk? BT sama dengan reservoir undersaturated, BT sama dengan BO karena RSI sama dengan RS ya. Ini BT akan sama dengan BO pada saat reservoir undersaturated nih ya. Sama. Untuk di bawah PB, BT-nya akan naik karena ditambah RSI minus S kali BG tadi ya. Ada angkanya lah itu. Ini viskositas minyak. Kalian ingat kalau di lab fluida, kalian akan mengukur viskositas minyak dengan cara mengalirkan fluida dari batas atas ke batas bawah dalam detik ya. Ketemunya adalah detik. Detik itu kalau dikalikan dengan konstanta alat, jadi alat itu macam-macam. Yang pipa U yang ada bunder-bundernya itu ya, pipa U yang ada balon-balonnya itu jenisnya macam-macam. Ibu pernah ngukur viskositas polimer. Ini waktu itu S2-nya Ibu pakai polimer flat ya. Itu ingat betul, itu orang labnya, kepala labnya malah. Lestari sini. Kamu ukur nih di kalibrasi itu apa? Viskositasnya. Viskositas asfaltnya dikalibrasi. Saya bilang, Pak, sepertinya nggak perlu deh, Pak. Itu kan kaca dan ini kan ruang-ruang lab itu paling berapa? Itu kan nggak mempengaruhi volume pipanya kan? Itu kan nggak ada pengaruhnya, Pak. Pokoknya dikalibrasi. Ibu diem aja. Seminggu kemudian tanyain, hampir setiap hari tanyain. Suatu saat Ibu jengkel ya. Sudah sini Pak, mana fluida yang buat kalibrasi gitu. Nih fluidanya. Tahu nggak kalian apa yang terjadi? Ibu masukkan itu fluida itu di dalam pipanya. Pipanya itu sebenarnya kayak pipa U, tapi bawahnya itu kayak lingkaran, kayak ular ya. Melingkar itu kalau ditarik katanya 14 meter bisa itu panjang banget. Dan mungkin mahal itu ya saya. Ibu coba pecah loh. Itu pecah. Saya bilang, nih coba Pak pecahkan. Aku bilang, sekarang nggak tahunya apa. Usut punya usut, mana datanya ini? Fluidanya mana datanya? Aku bilang, maksudnya spesifik dari fluidanya. Nggak tanya itu di atas 100 PS, 100 centipoise, padahal kapasitas ini itu hanya berapa poise gitu. Jadi terlalu kental sekali yang dipakai untuk itu. Pecah. Pokoknya kan bukan salah saya, salahnya kepala labnya. Udah, diem aja. Kamu bawa aja ke di Lemika itu ada tempat yang untuk memperbaiki kalau yang pecah-pecah itu.
ampun. Kalau kalian klaim migas pakai itu, berarti itu udah bekas ibu mecahin, tapi udah diperbaiki sih ya. Tapi kan tidak aduh, itu cerita lama ya. Tahun berapa ibu S2-nya. Nah, tadi ketemunya kan detik. Detik kalau kalikan dengan konstanta alat, itu ketemunya senti-stroke. Tapi kalau nanti detik kalikan senti-stroke, kalikan dengan massa jenis, ketemunya sentipoise ya. Jadi kalau kalian ngitung viskositas itu bukannya langsung ketemu viskositas, enggak, ketemunya detik. Detik itu dikalikan konstanta alat menjadi senti-stroke. Kalau dikalikan dengan densitasnya, massa jenis menjadi sentipoise ya. Ini kurvanya seperti ini ya. Jadi pada P tinggi itu dia akan pada unsaturated dia akan turun, tapi pada saturated viskositas itu akan naik ya. Terendah itu pada saat PB, viskositas minyak ya. Ini kompresibilitas oil, ini rumusnya ada apa namanya, kalau kalian nanti butuh data ini, kalian tinggal ada data RS-nya, kemudian suhu, spesifikat gas, dan juga zat API dan juga tekanan ya. Ini korelasi viscous index ya. Semua data ini akan dimasukkan ke dalam rumus material balance untuk perhitungan oil in place ya. Ini gas campuran ya. Kok gas itu gini, ada viskositas gas untuk, ingat kan kalian, untuk kondisi atmosfer dan untuk kondisi reservoir. Ini kondisi atmosfer, rumusnya bisa sigma viskositas gas kali fraksi mol kali mol width pangkat setengah ya, dibagi dengan sigma fraksi mol kali mol width pangkat setengah ya. Ini seperti ini rumusnya ya. Tetapi untuk reservoir pada P dan T reservoir ya rumus ini nggak bisa dipakai. Harus pakai di sini ya kalian. Ketemu SG gasnya dulu, kemudian kalian plot ke sini, ketemu suhunya, kalian ketemu viskositas gas pada 1 atm. Dikoreksi terhadap CO2, H2S, dan N2 kalau ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada semua viskositas 1 atm ya. Kemudian ini koreksi PC dan TC, ini kayak juga waktu ngukur apa namanya zat faktor ya, ada TPC koreksi dan PPC koreksi. Tapi ini persen mol daripada impuritiesnya. Kalian tinggal berapa 10% dari H2S, misalnya di sini 14, ini 60. Jadi nanti ditambahkan pada PPC dan TPC yang kalian cari dari standing ya. Kemudian PR-TR, kalian hitung PR-nya berapa, TR-nya berapa, kalikan PR sama dengan P per PPC, TR sama dengan T per TPC. P dan T reservoir diketahui. PPC dan TPC tadi dihitungkan, jadi ketemunya PR-TR ketemu, kalian tinggal plot, ketemu mu per mu1 tadi kan udah ada ya, dari depan tadi. Jadi ketemu mu-nya kalau ketemu. Viskositas gas akan ketemu pada kondisi reservoir ya. Sekarang masalah air formasi ini. Air formasi juga akan mempengaruhi hitungannya, ada CW, ada RSW, ada BW. Itu akan berpengaruh terhadap perhitungan OIP ya. Sistem dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, apabila air mengandung garam, maka RSW, ini kalian ingat ya RSWP kali T, ini ada tekanan, kalian tinggal punya P dan T, kan ketemu RSWP. Ya. Kalau sudah RSWP ketemu, maka kadar garamnya diketahui, kalian plot ke sini, motong suhunya, kalian plot ketemu RSW per SWP ketemu. Jadi RSW sama dengan SWP dikalikan dengan tadi ini hasilnya berapa. Ya. RFJ-nya bisa diketahui. Ini BW juga gitu, BW itu dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan kadar garam, RS ya. Jadi kalau kalian punya P dan T, kalian plot ke sini, ketemu BW pada air murni dan BW pada natural gas. Yang gas lain ini adalah murni, kalau yang natural gas ini yang apa? Taik ya, apa namanya? Yang enggak garis putih-putih ya. Tadi ketemu 2 BW ya. Kemudian tinggal ini BW-nya tadi, ketemu 2 BW ini ya contohnya. Nah, tinggal ngitung BW-nya, nanti ketemunya tinggal BW air yang mengandung 2 ppm sama dengan BW air murni ditambah
RSW data yang sebelumnya, RSWP data yang ditambah dengan delta kali dengan delta B, ketemunya adalah B. Semua angka ini akan dipakai untuk perhitungan apa OIP dengan cara material balance ya. Ini C tadi semua kompresibilitas itu rumusnya skor V, dV, dV pada T konstan. Tinggal V-nya ini V apa gitu ya. Ini kan V air ya. Kompresi air murni ya, volume air berarti ini. Tadi volume pori ya. CF tadi volume pori. Ini juga gitu, ada P dan T, kalian plot ke sini ketemu CWP, kemudian ada RSW dari data sebelumnya, kalian plot ketemu CW per CWP, coba dihitung, maka CW akan bisa dihitung ya. Ini contohnya, semua ada contohnya, kalau kalian lihat di KFR bukunya Ibu itu ada, di modulnya juga ada, kalian bisa menghitung semuanya. Ini RSW habis ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita absen ya. Ini stop share dulu. Ya, ada pertanyaan nggak nih Mas? Belum ada, Bu. Apa pertanyaannya? Yuk. Belum ada. Oh, belum ada. Karena ini review ya. Tapi perlu Iya. karena itu data nanti masuk semua di dalam apa namanya perhitungan OIP ya. Jadi sebenarnya secara garis besar itu KFR, KBR, review, kemudian nanti tenaga dorong. Jadi kalau kalian mau menggunakan suatu rumus di material balance untuk menghitung OIP GIP itu, tahu dulu tenaga dorongnya apa. Setelah tahu tenaga dorong, maka akan diketahui rumus mana yang akan dipakai. Ya. Sebenarnya agak membutuhkan pengertian saja, tetapi lebih sebenarnya kalau lebih gampangnya lebih gampang teknis daripada KFR. Kalau KFR kalian dapat A, insya Allah ya. Insya Allah untuk teknis itu gampang. Ya dibuka ya, kita absen. Dibuka semua. Loh kok 21 sekarang ya? Dibuka semua yuk. Oh yang ini Ibu belum tahu ya. Sebentar 21 banyak banget ya. Yang minggu kemarin belum sampai 21 ya. Karena batal tambah ini ya. Iya, batal tambah, Bu. Batal tambah dan Ibu belum punya. Coba kita buka SIS ya sebentar ya. Ibu buka SIS-nya ya. Kita absen satu-satu ya. Tapi absen sebentar. Ibu buka SIS-nya dulu, saya foto, kemudian sebentar ya. Salah. Udah stop screen-nya, udah stop ya sebentar. Ibu punyanya yang lama, data yang lama, sebentar kita buka SIS ya. Salah. Saya bukanya dulu, sebentar ya Mas. Tak fotonya dulu, nanti saya ceknya. Kalau ngisi apa absen bareng kayaknya lama nih. Sebentar ya. Ada 20, 21 ya ini ya. Tadi berapa jumlahnya Mas? Coba fotonya dulu yang satu-satu ya.
Salah. Salah. Iya. Itu udah punya daftarnya, nanti siapa yang absen itu tinggal ngabsen kalau satu-satu lama kayaknya ya. Kita Bapak Ibu absen ya. Ahmad Rafi ada? Ada Bu. Yang mana ya? Ada Ahmad Rafi. Ahmad Rafi. Iya Bu, ada. Ini. Iya. Ya. Kemudian Jimili. Hadir Bu. Hadir ya. Oke. Kevin Syahputra. Ada Kevin? Oh, ada ya. Cuma ini nggak nyala ya itu ya, Kevin. Kumala Galuh. Hadir Bu. Hadir Bu. Sebentar, mana ya yang ini? Saya Bu. Ya. Muhammad Akmal. Hadir Bu. Muhammad Furqon, Muhammad Akmal, ya ada. Muhammad Furqon ada ya? Patrick Frederick. Hadir Bu. Mana gini? Oh ya ada. Raka Ilham, ketuanya ya, Raka. Hadir ya, Raka. Rambun Pamenat. Hadir Bu. Ya. Orang mana nih ya namanya? Orang Bukit Tinggi Bu. Oh, Bukit Tinggi. Oh. Iya Bu. Ibu pernah ke sana ya. Bukit Tinggi. Kemudian Randa Oktario. Ada Bu. Sebentar gini. Randa mana? Oh ya, oke. Ronaldo Robert. Hadir Bu. Ya, Hadir Bu. ya. Talia. Hadir Bu. Ya, ada. Talia. Dava. Hadir Ibu. Mana Dava? Hadir Ibu. Ya, Dava ada. Restunika. Hadir Bu. Restu. Hadir Bu. Ya, ada. Ya. Keset. Hadir Bu. Keset Bayu kemarin ikut Ibu ya semester lalu ya, apa ya? Iya betul Bu, di KFR kalau nggak salah Bu. FR ya. Iya. Muhammad Raihan. Mana Muhammad Raihan? Ada ya di bawah tuh. Kemudian Oki Valentino. Hadir Bu. Oki ya ada. Kemudian Rigel. Hadir Bu. Kemarin juga ikut Ibu ya, Rigel. Iya Bu, benar Bu. Putra Pratama. Hadir Bu. Hadir. Ini. Putra mana? Oh iya. Elisa Yohana. Hadir Bu. Oh iya. Ini gambarnya cewek Muhammad. Siapa Raihan? Aduh, gambarnya cewek siapa itu? Elisa Yohana udah ya. Semua udah masuk nih ya. Jadi ini semua masuk semua 20 ya. Kalau sama Ibu kok 20. Dua, yang satu lagi siapa ya? Apa ada yang dua? Saya Bu, itu ada akun saya tadi Bu. Ya Kevin Bu itu. Itu mic saya agak rusak. Jadi Kevin kamu ada dua? Iya tadi Bu. Soalnya Oh, iya. tadi yang itu mic-nya rusak.
Ya 20 cuman ya pesertanya 20 jadi adik-adik semua alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan. Nanti kalau ada tugas saya sampaikan di GCR ya. Kalian semua masuk di GCR Ibu ya.